Salam Healthimo. Masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values. Hari ini kita akan membahas salah satu sub-core values dari Agile, yaitu Can-Do Attitude. Pernahkah kamu melihat seseorang yang memiliki dorongan yang tinggi dan optimis dapat melakukan semua tugas yang diberikan? Ciri-ciri tersebut sudah menggambarkan seseorang yang memiliki sikap can-do attitude. Terdapat 3 hal yang bisa kamu terapkan untuk memunculkan can-do attitude dalam aktivitas kerja sehari-hari. Pertama, miliki dorongan yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaanmu. Dorongan yang dimaksud di sini adalah upaya dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Daniel Pink dalam bukunya yang berjudul Drive menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki dorongan di dalam dirinya untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Terdapat 3 hal yang menjadi kunci seseorang untuk dapat memiliki dorongan tersebut. Pertama, otonomi. Otonomi merupakan kebebasan seseorang dalam mengontrol apa yang mereka lakukan dan bagaimana cara mereka melakukannya. Kedua, mastery. Mastery merupakan keinginan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan keterampilan. Ketiga, purpose. Purpose merupakan keinginan untuk berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari manfaat untuk diri sendiri. Jika ketiga hal tersebut diterapkan, maka seseorang akan lebih produktif, lebih puas dengan pekerjaannya, dan lebih bahagia. Tahukah kamu salah satu pemain basket legendaris bernama Michael Jordan yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia? Saat berumur 15 tahun, ia bermimpi untuk menjadi pebasket hebat suatu saat nanti. Tinggi badannya dinilai kurang mencukupi untuk diterima di tim basket sekolahnya. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk terus berlatih. Ia semakin termotivasi semenjak kegagalannya tersebut karena kecintaannya pada permainan basket. Selama karirnya, ia bermain dengan intensitas yang luar biasa, menunjukkan dedikasi untuk terus-menerus belajar dan berkembang, serta menjaga fokusnya pada tujuan-tujuannya. Sampai akhirnya, ia menjadi legenda dan dijuluki sebagai salah satu pemain basket terbaik di dunia. Yang kedua adalah bersikap optimis. Kamu harus optimis ketika diberikan sebuah tanggung jawab, agar kamu dapat menyelesaikannya dengan hasil yang maksimal. Untuk bisa optimis dalam setiap hal yang kita kerjakan, kamu dapat belajar dari buku Choice or Chance yang membahas tentang locus of control kayak Stephen M. Nowicki. Locus of control mengacu pada keyakinan seseorang tentang sejauh mana ia memiliki kendali atas keberhasilan yang ada di dalam hidupnya. Sehingga seseorang lebih mampu menghadapi tantangan, mengambil inisiatif, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang. Hal ini tercermin juga pada kisah kesuksesan Elon Musk dalam mengembangkan roket reusable pertamanya, yaitu Falcon 9. Meski banyak orang meragukan keberhasilan proyek tersebut, tim SpaceX yang dipimpin oleh Elon mempunyai keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Akhirnya, di tahun 2015, Falcon 9 berhasil melakukan pendaratan vertikal pertamanya dengan sempurna. Ini menjadi pencapaian besar dalam sejarah penerbangan antariksa dan sebagai penanda awal dari era baru dalam eksplorasi luar angkasa. Tentunya keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis SpaceX, namun juga sikap timnya yang memiliki keyakinan yang kuat pada kemampuan mereka sebagai faktor utama dalam mencapai kesuksesan yang besar. Ketiga, terbuka pada tantangan. Kamu harus selalu terbuka pada setiap tantangan yang akan dihadapi. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, jadikan tantangan sebagai kesempatan untuk selangkah lebih dekat dengan impianmu. Salah satu kisah yang bisa kamu teladani untuk mempraktekkan sikap terbuka pada tantangan ialah kisah pebisnis bernama Itipat Top. Dia sukses membangun merek rumput laut Tokenoi dengan peringkat nomor 1 di Thailand. Ia memulai perjalanan bisnisnya sejak umur 16 tahun. Mulai dari berjualan kartu senjata pada game online, bisnis jual beli DVD, menjual kacang panggang, sampai pada akhirnya ia mencoba mengembangkan bisnis snack rumput lautnya. Di balik kesuksesan besarnya, banyak tantangan dan kegagalan yang ia hadapi pada setiap bisnis yang ia bangun. Namun, ia tetap gigih untuk mencari solusi dari tantangan tersebut, salah satunya dengan mengamati cara bisnis lain menjual produknya. Sampai akhirnya, ia berhasil menjual rumput laut Tokenoi di toko 7-Eleven sebagai awal masa kejayaannya. Dan saat ini, bisnisnya menyentuh keuntungan hingga 800 juta baht atau 235 miliar rupiah per tahunnya. Dengan can-do attitude, kamu dapat maju beberapa langkah lebih dekat dengan impianmu. Kamu akan memiliki dorongan yang tinggi dan optimisme dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Selain itu, kamu akan lebih terbuka terhadap tantangan baru sehingga lebih mudah mendapatkan alternatif solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Sudahkah kamu menerapkan can-do attitude di aktivitas kerja sehari-harimu? Diskusikan dan praktekkan dengan teman di sekitar kamu ya.